Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi kepada para pemirsa, kepada para sahabat pemilih Kota Prabu Muli. Kali ini kita hadir di podcast dengan tema data kependudukan dan data pemilih berkelanjutan. Untuk hari ini kita ada kedatangan tamu dari Disduk Capil, Ibu Ani Mursida. Selamat pagi Bu Ani. Pagi, Bu Era. Sehat selalu Bu Ani ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Nanti Ibu Ani bisa langsung memperkenalkan diri secara langsung saja kepada sahabat pemilih Kota Seinggok Sepemunyian, Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kita langsung saja kepada Ibu Ani untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan alamat kantor di Dukcapil tersebut dan hal-hal yang diurus oleh Disduk Capil. Silakan Bu Ani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama sahabat pemilih di Kota Prabu Muli, Kota Seinggok Sepemunyian. Senang sekali pagi ini saya bisa bergabung dengan KPU dalam acara podcast ya Bu Era ya, dalam acara podcast yang pada pagi ini kebetulan mengundang kami dari Disduk Capil karena masalah yang akan dikemukakan di sini adalah mengenai masalah-masalah data. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ani Mursida. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabu Muli. Selanjutnya, kantor Disduk Capil saat ini bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 di Kelurahan Prabu Muli. Sudah lebih kurang 2 tahun kami menempati kantor di bekas kantor wali kota yang lama ya. Kalau sebelumnya kami berkantor di Pemkot Pangkul lantai 7, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mendekati masyarakat karena ini permintaan dari masyarakat juga agar kantor Disduk Capil itu tempatnya agak di tengah kota karena Disduk Capil ini merupakan kantor pelayanan, jadi mungkin susah bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya ya kalau terlalu jauh di Pangkul sana ya. Baiklah, Disduk Capil ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini sebenarnya adalah dinas yang katakanlah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen kependudukan. Jadi apa saja dokumen kependudukan itu? Dokumen kependudukan kita sebagai warga negara ya, itu yang pertama yang paling sering digunakan itu dan dibutuhkan adalah KTP ya, kartu tanda penduduk. Tidak lepas yang berkaitan erat dengan KTP itu tentu saja KK, kartu keluarga. Nah, khusus bagi anak-anak atau mereka yang baru lahir itu kita menerbitkan akte kelahiran. Dan saat ini juga Disduk Capil Kota Prabu Muli sudah menerbitkan kartu identitas anak. Kartu identitas anak yang dengan syaratnya itu, satu syarat pokoknya adalah anak tersebut harus mempunyai akte kelahiran terlebih dahulu ya. Selain itu ada juga ini produk-produk yang dikeluarkan oleh Disduk Capil ya. Selain itu ada juga akte kematian ya, kemudian mengeluarkan juga surat pindah bagi warga Prabu Muli yang mau pindah ke luar kota atau surat kedatangan bagi mereka yang mau masuk menjadi warga Kota Prabu Muli. Dan selain dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan itu termasuk dokumen yang katakanlah setiap hari selalu ada kami keluarkan ya, selalu ada kami terbitkan. Itu masih ada juga berupa akte pengangkatan anak, perubahan status anak ya, kemudian juga akta perkawinan untuk non muslim ya, perkawinan untuk non muslim. Karena kalau perkawinan muslim itu bukan wilayah kita, bukan wilayah Disduk Capil lagi ya. Selanjutnya sebenarnya ada 22 jenis dokumen ya yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Nah, itu berupa surat, berupa akte dan berupa kartu ya. Berupa kartu tadi seperti kartu tanda penduduk, kemudian kartu identitas anak. Nah, semenjak berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 itu semenjak bulan Juli itu yang tadinya berupa belangko seperti akte kelahiran itu sudah
atau akte kematian itu sudah menggunakan kertas HVS A4 ya, A4 80 gram ya. Itu banyak itu yang jadi yang warga yang menanyakan, kenapa ini seperti ini, apa ini asli atau ini fotokopi. Sebenarnya yang seperti itu ya. Jadi sekarang itu berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019 itu dikeluarkannya atau dokumen seperti akte kelahiran, akte kematian itu sudah menggunakan kertas ya, bukan di Capil mau bangkrut ya. Itu banyak ini apa Capil mau bangkrut ya kok seperti ini sekarang kan, sudah pakai kertas A4, bukan, tapi itu ada barcode-nya itu yang penting. Nah kedepannya sebenarnya maksudnya ini adalah ini memberikan kemudahan pada warga ya, agar warga itu bisa mencetak sendiri di rumah ya, bisa mencetak sendiri di rumah. Kami dari Disub Capil kirimkan PDF-nya, kemudian warga bisa langsung mencetak sendiri. Kalau sudah di TTE oleh kepala dinas, itu silakan ya, warga bisa mencetak sendiri dimanapun mereka berada. Itu Bu Era ya, kita memberikan kemudahan sebenarnya ya, memberikan kemudahan pada warga. Kemudian mengimbangi nih Bu Ani, mengimbangi istilahnya maraknya kemajuan teknologi itu ya. Jadi memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Iya betul. Masyarakat Prabu Mule, para sahabat pemilih sekalian, ini sangat mudah sekali saat ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nak langsung nian ke Dukcapil. Jadi bisa dari kode-kode atau nama link tertentu, kita langsung bisa connect, kita bisa langsung mengurus data sendiri atau data keluarga yang lain gitu. Iya betul. Dan itu juga termasuk dalam kira-kira inovasi di Dukcapil lah Bu ya. Itu dalam Smart Prabuku itu ya, bisa dilihat di Smart Prabuku. Silakan sahabat pemilih bikin akun dulu, kemudian itu download Smart Prabuku. Nanti itu ada berbagai pilihan. Nah, itu ada Smart Dukcapil. Dan Smart Dukcapil itu sebenarnya bisa kita mengurus dokumen kependudukan kita online ya, online. Nah, nanti kalau dipenuhi saja, diikutin apa ini perintah-perintahnya dari website itu apa diperintahkan. Nah dari situ juga kita bisa mencetak dokumen kependudukan kita sendiri ya, kecuali kartu tanda penduduk tentu saja. Tapi mengurusnya bisa via online bisa. Nanti kami mencetak ya Bu ya? Iya kami yang mencetak atau nanti untuk menyampaikannya ke masyarakat, apa bisa kami ke kantor lurah terdekat ya, atau mungkin pihak kelurahan yang mengambil ke kantor Disduk Capil. Jadi masyarakat tidak usah susah-susah lagi sekarang ya. Tapi kadang-kadang masyarakat ini mindsetnya sudah mikirnya ribet duluan, seolah-olah ribet padahal nggak ribet ya. Padahal kan kita nih setiap sesuatu itu ada tahapan prosedur memang harus dilalui ya. Cuman mungkin karena sudah mindsetnya mau gampang, jadi minta tolonglah ke orang seperti itu ya. Nah itu termasuk salah satu inovasi di Dukcapil ya. Jadi sebenarnya banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Dukcapil ini ya. Apalagi semenjak era digital ini ya, kami terus ya melakukan inovasi. Yang pertama atau konten itu ya. Iya betul Bu Era. Jadi pertama sekali itu kami selalu melakukan perekaman keliling ya. Perekaman keliling ini selain untuk mencapai target nasional, alhamdulillah itu kita sudah dapat mencapainya, agar warga itu katakanlah kalau tidak bisa 100% ya, kalau 100% kan karena setiap hari mungkin ada saja yang 17 tahun, ada saja yang 17 tahun kan ya, paling kita ada 99,9% lah kita sudah mempunyai KTP elektronik ya. Nah itu perekaman keliling itu untuk mereka yang disabilitas ya, untuk orang-orang yang sedang sakit ya, untuk ODGJ Bu Era ya. Jadi Capil juga melakukan perekaman untuk ODGJ. Jadi silakan kalau sahabat-sahabat pemilih ada keluarganya, ada tetangganya atau sanak familinya ya, atau mereka yang tahu di sana itu ada yang sakit nih, ada yang nggak bisa berangkat atau disabilitas atau ada ODGJ nih ya. Nah silakan hubungi pihak di Dukcapil. Kami siap melakukan perekaman ke rumah langsung, ke rumah langsung, ke TKP ya. Kami siap asal ada laporan kan. Pada prinsipnya kami selalu melakukan ya katakanlah penyisiran ke warga-warga yang memang membutuhkan perekaman keliling. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau memang juga ada laporan, karena biar bagaimanapun kan penduduk sekeliling atau RT-nya mungkin kan lebih tahu aku nih punya warga nih yang sudah
istilah kata tuh terkapar terus ini tidak pacak bergerak kan. Nah, silakan hubungi pihak Disdukcapil. Kalau dia sudah 17 tahun itu wajib melakukan perekaman ya, agar dia punya KTP. Kan KTP ini banyak nih Bu Era gunanya kan. Dari KTP kita bisa bikin KIS ya, bisa ngurus PKH, bisa dapat bantuan-bantuan. Itu harus menggunakan ektp. Iya betul ya. Apalagi sekarang kan Capil itu memang sudah sangat bersinergi dengan instansi-instansi lain, dan sesuai dengan instruksi Dirjen bahwa memang segala data pendudukan itu sekarang bersumber dari Disdukcapil, karena Disdukcapil ini mengeluarkan NIK, nomor induk kependudukan itu. Jadi nomor induk kependudukan ini tidak bisa dibohongi ya, karena kita mau bisa dapat NIK itu kan harus pakai sidik jari. Satu orang satu NIK. Iya, satu orang satu NIK ya. Dari mudah-mudahan matanya kita istilahnya tuh satu data untuk Indonesia. Betul. Jadi tidak seperti dulu lagi. Nanti pindah kita Prabu Muli punya NIK Prabu Muli, pindah ke Muara Enim lah ada NIK Muara Enim Pulo kan. Jadi nanti ada pemilihan sana berbondong-bondong ke sana, pemilihan sini berbondong-bondong sini ya. Tapi kalau kita sudah punya satu NIK ya, satu NIK itu insya Allah akan diketahui ya. Walaupun dia mau bohong-bohong, itu banyak kejadian ya, mau bohong-bohong ini tahu-tahu apa? Oh, sudah punya data di mana? Di Lampung. Mungkin sudah punya data di Jawa. Ini nggak bisa dibohongi lagi itu Bu Era ya. Selanjutnya ini Bu Ani. Iya. Jadi kita untuk mencapai satu data untuk Indonesia, ini berkaitan sekali data pemilih ini pasti kita berkoordinasinya langsung ke Disdukcapil itu, karena KPU juga kan data akurat, data yang update itu dari Disdukcapil yang kita gunakan gitu, yang kita dapatkan. Nah, ini bagaimana koordinasi dengan KPU Bu Ani mengenai data pemilih dan data kependudukan ini Bu Ani? Iya. Saya kira koordinasi dengan KPU saat ini sudah sangat baik ya Bu Era ya. Kita selalu mengadakan ya katakanlah acara-acara semacam inilah ya, rapat-rapat koordinasi yang alhamdulillah Disdukcapil selalu dilibatkan ya. Jadi kami juga bisa tahu pergerakan data katakanlah dari KPU kan ya. Apakah kalau memang ada selisih-selisihnya mungkin kita bisa sandingkan di mana selisihnya itu ya. Dan untuk pemilih pemula ya, saat ini kalau di catatan kami itu, jadi pemilih pemula itu untuk mereka yang lahirnya dari Januari 2004 sampai dengan ya katakanlah saya ambil langsung sampai Desember 2004. Jadi saat ini 2022 dia sudah masuk di 17 tahun ya. Nah, itu baru itu yang sempat saya lakukan itu. Kalau di catatan kami itu berdasarkan sistem kami itu ada lebih kurang 3.793 pemilih pemula yang berasal dari kelahiran tersebut kelahiran dari Januari 2004 sampai Desember 2004 sampai ke 2024 itu Bu ya. Iya, ini kan jadi kalau dari ini sudah 2022 ya, sebenarnya sudah masuk ke 2005 sudah bisa masuk ya, cuma belum sempat saya sisir kemarin itu kan. Nah, tapi kalau untuk yang berasal dari TNI Polri itu kebetulan kami belum sempat ini Bu Era. Kalau misalnya memang KPU berkesempatan untuk berkoordinasi dengan TNI Polri, kami sangat senang kalau bisa ada ini ya, ada bantuan lah katakan, karena Capil kan sifatnya laporan ya. Memang mungkin dia sudah pensiun, tapi kalau dia tidak melapor di sistem kita kan masih tercatat TNI Polri ya. Jadi kalau memang KPU berkesempatan untuk berkoordinasi juga dengan pihak TNI Polri, ya silakan. Kami sangat senang ya, karena dibantu juga itu, berarti kan kami untuk pendataan yang pemilih pemula itu. Kemudian kalau dari itu yang pemilih pemula ya Bu Era ya. Nah, untuk warga pindah ini di tahun 2021 itu kami mencatat ada 1.640 warga Prabu Muli yang pindah keluar kota Prabu Muli ya, macam-macam pindahnya ya. Nah, kemudian ini sudah laporan Bu Ani yang pindah nih ya? Iya, yang sudah melapor ke kita ya, tercatat di kita, masuk di sistem kan. Kemudian kalau yang kedatangan itu di catatan kami 1.746 ya, 1.746 jiwa yang datang ke Prabu Muli ini. Nah, kemudian untuk meninggal itu ada 2009 ya kalau di catatan kami itu ya, 2009. Nah, ini pun untuk meninggal ini kami sangat-sangat membutuhkan bantuan ya. Karena
seperti di pembicaraan kita yang sebelumnya, Ya. bahwa susah sekali mendapatkan data kematian ini ya. Kalau tidak ada kepentingan. Ya memang kita tahu ini meninggal, oh di sana meninggal, tapi kalau capil ini kan sistemnya pencatatan ya Bu ya, pencatatan ya. Bukan Kalau pendataan. kalau ada yang meninggal. cuman dengar baik kami nggak berani itu Harus kan. murah berarti melaporkan langsung ke Dukcapil. Dilengkapi dengan dokumen pendukung ya, dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu berupa surat keterangan kematian. Kita berani katakanlah ya bahasa awamnya itu mencoret nama atau nik tersebut ya, bahasa awamnya ya. Kalau sistemnya nggak seperti itu kan. Nah, seperti itu warga sendiri sangat kurang itu partisipasinya ya. Jadi di sini juga kami tidak henti-hentinya ya menghayu-hayukan warga ya, terutama Pak RT atau mungkin Pak RW lurah, kalau memang ada warganya atau tetangga kerabat itu yang meninggal, segeralah laporkan ke Disdukcapil ya. Nanti kita buatkan akte kematiannya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita buatkan akte kematian itu ada saja pasti gunanya ya. Paling tidak kan kita tahu persis, oh ini sudah meninggal ya. Ini yang selama ini yang rajin mengurus akte kematian ini yang ini yang berkepentingan, PNS atau seperti Tionghoa itu rajin ya Bu. Mungkin dia ada bentuk bantuan. Ya bantuan juga seperti mengurus warisan ya. Nah itu dari situ itu kalau untuk akte kematiannya. Jadi pesan khusus Bu Ani kepada masyarakat dalam terkait dengan kependudukan ini Bu Ani. Jadi kalau saya selaku anggota dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jadi kebetulan saya sudah cukup lama juga di Disdukcapil ini, dan masalah yang saya hadapi itu selalu ya bertahun itu memang mengenai data Bu Era ya. Jadi ya itulah tadi. Jadi data itu memang sifatnya harus ada bukti otentiknya ya, ada bukti otentik. Jadi di sini saya tak bosan-bosan ya, tak henti-henti mengajak warga, ayo laporkan kalau ada peristiwa penting ya, peristiwa penting dalam kehidupan kita. Peristiwa penting itu ya kelahiran, ya pindah, datang, ya kematian, itu termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada dapat anggota baru, laporkan ya ke RT. Saya ini dapat anak, silakan ibu-ibu atau orang tuanya buatkan akte kelahiran anaknya ke Disdukcapil ya. Ya, kalau untuk akte kalau kita baru dapat anak itu kan langsung bisa dapat kakak baru ya, karena kan kakaknya diganti dapat anak Bu ya. Awal data lah itu akte kelahiran itu. Iya, kemudian akte kelahiran anaknya, dan kita bergandengan juga dengan dapat KIA, kartu identitas anak, gitu ya. Itu juga dengan kematian tadi. Atau kalau baru datang dari luar ya, langsung laporkan, langsung laporkan ke Capil, ke RT lah. Jadi kalau datang bisa langsung ke Dukcapil langsung tanpa harus bawa laporan keterangan pindah dari daerah asal. Bawa Bu. Jadi kita misalnya pindah dari Muara Enim ya Bu ya. Dari Muara Enim itu harus surat pindah dari Disdukcapilnya. Nah, di sini juga dilaporkan warga sering salah. Kadang-kadang mereka tuh sudah ngurus pindah, tapi saya lihat surat pindahnya bukan dari Capil. Kadang dari kantor kadesnya, kadang dari camatnya. Ya bukan kita tidak mengakui, tapi memang yang berhak mengeluarkan pindah atau datang tersebut adalah kantor Disdukcapil ya. Kalau dia dikeluarkan oleh kepala desa atau camat atau lurah itu tidak bisa diproses ya. Jadi warga yang pindah itu silakan juga datang ke Capil, laporkanlah ya, minta pengantar dulu dari RT boleh ya, karena biar bagaimanapun RT itu kan yang paling tahu nih ya. Kita kan wajib 1 kali 24 jam jadi tamu kan wajib melapor ke RT. Jadi RT tahu ada warga baru tempat selanjutnya, laporkanlah ke Capil. Jadi di sistem juga masuk, jangan stop di Capil baik. Stop di RT, masih stop di RT. Nah, kalau RT-nya kalau misalnya warga tersebut halangan, silakan minta tolong RT untuk datang ke Capil mengurusnya ya dengan bawa surat kuasa. Ya, bawa surat kuasa. Jadi macam-macam lah peristiwa penting dalam kehidupan kita nih, tolong laporkanlah peristiwa pentingnya itu ya, agar data kita itu ada
bukan hanya ada di Capil Prabu Muli, tapi juga ada di Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Kalau Terdaftar lah jadi sebagai warga negara. iya, ya, nggak rugi kok bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau kita melapor tuh nggak rugi, malahan banyak untungnya. Ya, segala urusan mudah kan ya. Segala urusan mudah ya. Nanti kita ngurus BPJS mudah, Ya. urusan perbankan mudah, mau sekolah anak mudah. Ya, sekarang kan vaksin aja balik ke Capil kan, bawa kakak vaksin. Dapodik siswa balik ke Capil kan. Jadi banyaklah kira-kira tugas Capil ini sekarang. Saya kira itu pesan yang mau saya sampaikan ya. Jangan satu lagi, jangan tergesa-gesa membuatnya Bu Era. Jangan saat dibutuhkan baru nak berbuatan Bu. Ya, ini penyakitnya nih. Sudah bertonton saya Bergerak bicara di itu. waktu mepet. Penyakitnya. Jangan menimbulkan celah bagi pihak ketiga. Nah, Ya. ini kan termasuk celah bagi pihak ketiga ya. Kami dari Capil ini sebenarnya benar-benar gratis loh. Nah, tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak posisinya kepepet, ya jam 10 berbuatan, jam 12 perlu, itu kan menimbulkan celah namanya. Mulailah kita nyari celah-celah siapa nih yang bisa diminta ini, minta tolong nih. Nah, Ditambah seperti faktor itu. penekanan pula kan. Ya. Ah. Namanya kita perlu kan. Iya. Atau lah masuk lah dalam kamar operasi, baru pas diperhatikan berarti wah masih warga warga ini, mulailah terburu-buru ya. Kan saya sudah pernah bilang ya di acara rapat ini, Ya. sudah mau turun bantuan jam 2 baru berbondong-bondong datang ke Bergerak jam Capil, minta cetak Setengah 2 KTP pulang lah. gerak tuh. Iya. Jam 2 diperlukan. Tolong Bu. Ya, Iya. seperti itu ya kira-kira ya sahabat pemilih. Ya, oke, itulah sahabat pemilih. Jadi keberadaan Dukcapil ini sangat mengikat erat untuk data penduduk Kota Prabu Muli khususnya, gitu ya. Jadi demikianlah podcast kita hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada hari waktu yang sama, namun dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ani atas Sama-sama kehadirannya Bu Bu Ani. Era.